Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahman, alamal Qur'an, khalaqal insan, alamaul bayan. As-samsu wal khamaru bihusban. Kembali lagi bersama saya Gus Saad dalam kajian Tafsir Luqman. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita yang kemarin tentang insan kamil ya, saya akan mereview sedikit ya, karena ini terkait untuk penjelasan selanjutnya, jadi biar kita lebih mudah untuk mengikutinya ya. Bahwa Allah menciptakan segala sesuatu serba berpasang-pasangan ya. Berarti kemarin kita sudah membahas bahwa juz 1 pasangannya adalah juz 30 ya. Saya tulis Arab ya, begini aja biar gampang ya. Juz 1 pasangannya juz 30. Terus kemudian sehingga di tengahnya ya, di tengahnya adalah juz 15 dan juz 16 ya. Artinya nilai pasangan ini adalah 31. Ini sama ya. Juga nilainya 31. Jadi nilai pasangannya adalah 31, sehingga dari angka 31 ini kita melanjutkan dengan pembahasan yang kita sebut dengan insan kamil ya. Karena di sini suratnya adalah Al-Insan, surat ke-76 Al-Insan. Karena jumlah ayatnya adalah 31 ya. Biar kita untuk mengingatnya biar gampang. Di samping pasangan juz, ada pasangan lain adalah pasangan surat ya, pasangan surat, di mana kalau kita jabarkan lagi bahwa surat ke-31 sendiri adalah Luqman ya. Surat ke-31 sendiri adalah Luqman. Artinya bahwa surat pun juga memiliki pasangannya ya, di mana pasangannya akan saya tulis di sini. Surat ke-1 berpasangan dengan surat ke-114. Surat kedua berpasangan dengan surat ke-113. Surat ketiga berpasangan dengan surat ke-112. Nah, kalau kita lihat atau kita amati di sini, berarti kan nilai pasangannya adalah 115 ya. 112 tambah 3, 115. Ini juga 113 tambah 2, 115 ya. Ini pun juga sama. Ini berarti juga memiliki pasangannya. 31 juga memiliki pasangannya. Selanjutnya, surat berapa pasangan dari surat ke-76 ya? Karena nilainya 115, berarti pasangan surat ke-76 adalah surat ke-39. Oh ya, karena di sini kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 115. Surat ke-39 adalah Az-Zumar. Az-Zumar. Jumlah ayatnya 75. Kemudian surat ke-31 ya. Surat ke-31 pasangannya apa? Kemarin kita sudah jelaskan bahwa pasangannya adalah 84 ya. Surat ke-84 adalah Al-Insyiqaq. Surat Al-Insyiqaq. Ya. Nah, kalau pasangan ini kita jumlahkan, ya, kalau pasangan ini kita jumlahkan, ya, jumlahnya adalah ini 30 nilai pasangannya ya kalau kita jumlahkan. Ya. Berapa? 39 tambah 84 hasilnya adalah 123 ya, ini nilai pasangannya. Kita berhenti di sini dulu, karena ini nanti akan berkaitan dengan pembahasan atau penjelasan selanjutnya. Sebagaimana kita ketahui pada surat Al-Insan ini, ya, pada surat Al-Insan ada tanda ain di ain ke-19 di situ. Itu terletak di ayat ke-22 ya.
karena ini berbicara tentang ayat, ya, berbicara tentang ayat, ini kita korelasikan kepada variabel Al-Quran, di mana surat dalam Al-Quran yang memiliki 22 ayat di sini, ya, memiliki ini. Ada 2 surat dalam Al-Quran yang memiliki jumlah ayat 22, yaitu yang pertama adalah surat ke-58, yaitu suratnya Al-Mujadalah, ya, atau Al-Mujadilah, jumlah ayatnya 22, dan surat ke-85, suratnya adalah Al-Buruj. Surat ke-85 juga ayatnya adalah 22. Nah, di sini artinya bahwa ini kita berbicara tentang cerminan, ya, 58 dan 85. Nah, ini nanti akan berbicara tentang cerminan semua nih. Jadi pesan pertama atau isyarat pertama adalah seorang insan kamil itu harus pandai bercermin diri. Baik dirinya terhadap dirinya sendiri yang lain, dan juga bercermin terhadap orang lain, ya. Kita bisa bercermin kan dari orang lain, ya. Misalnya orang memberitahu kelemahan kita, memberitahukan kekurangan kita, ya, tapi dengan catatan kita nggak perlu tersinggung kan gitu. Orang memberikan beda ya antara kita istilahnya itu mengkritik, ya, mengkritisi atau mengejek, kan jelas beda, ya. Tapi di sini lebih kepada untuk mengkritisi, di sini kan artinya untuk menjadikan diri kita menjadi lebih baik, ya. Kemudian kalau kita lihat atau kita amati lagi di situ, pada halaman Al-Quran 462, ya, pada halaman Al-Quran 462, di situ kan akhir ayatnya, halaman 462, akhir ayatnya adalah Al-Insan atau Ad-Dahr, ya. Ini saya tulis Al-Insan aja biar gampang. Ayat ke-13, ya. Ayat ke-13. Nah, pada halaman 4 ini halaman Quran, ya, halaman Al-Quran. Nah, halaman Al-Qurannya pun mungkin bagi yang baru, ya, bagi yang baru mengikuti, halaman Al-Quran yang kita pergunakan adalah Al-Quran yang 18 baris, ya. Nanti kalau Anda mencoba untuk, loh kok nggak sama halamannya? Nah, berarti Al-Qurannya yang Anda pergunakan bukan yang format 18 baris, ya. Kita menggunakan format yang 18 baris, jadi jangan sampai salah. Kemudian halaman 463-nya, di surat Al-Insannya di situ adalah ayat ke-31, ya. Nah, ini kan cerminan juga, 13, 31. Cerminan, ini cermin pertama. Kita diminta untuk bercermin lagi. Introspeksi diri lagi, ya. Untuk berkaca terhadap kekurangan kita, kelemahan kita, ya. Nah, kalau ini kita korelasikan ke dalam surat Al-Quran, ya. Surat ke-13 adalah Ar-Ra'd atau Ar-Ra'du. Jumlah ayatnya 43. Surat Luqman jumlah ayatnya 34, ya kan? Ini 5885, ya. Ini 4334, ini 1331. Artinya kita senantiasa diminta oleh Allah untuk senantiasa koreksi diri. Setelah kita berbicara, setelah kita bersikap, bertingkah laku, kita diminta untuk berkoreksi lagi atau mengkoreksi diri lagi. Ya, kita akan melanjutkan, tapi di sini akan saya hapus dulu, ya, biar nggak nanti jubel-jubel bingung nanti saya nulisnya, wal-walan bingung nanti, Pak, ya. Saya hapus, ya, seperti biasa lah. Ya. Soalnya ini papan tulis legend kita ini, ya. Lagi dan lagi saya harus mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang sudah membuka pikiran saya, membuka wawasan saya, membuka hati saya, ya, sehingga saya mudah, ya, diberikan kemudahan oleh Allah dalam mempelajari Al-Quran dari sisi
variabelnya, dari sisi strukturnya. Nah, sebab terus terang untuk yang bahasan tentang insan kamil, saya sama sekali belum pernah untuk mengkajinya. Saya belum pernah untuk mencoba untuk menelaah ya. Nah, baru kemarin baru beberapa hari yang lalu lah gitu. Bahkan di konten sekarang ini pun juga saya istilahnya itu mungkin baru sejam atau 2 jam sebelum saya record ini ya, baru saya mencoba untuk mengkaji lebih jauh, dan ternyata subhanallah ya, banyak sekali informasi yang saya dapatkan, tapi nggak mungkin saya sampaikan semuanya ya, ada yang harus saya jaga juga gitu ya, bukan rahasia enggak, tapi harus ada yang saya jaga juga, karena nggak semuanya bisa 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 saya share ke publik ya, ini kan berarti saya share ke publik ya, karena satu mungkin nggak semuanya paham tentang kajian kita atau tafsir Luqman ya. Kemudian yang kedua, ada hal yang bisa dibilang nanti sifatnya sensitif ya. Ya saya nggak mau ada kontroversi di situ nantinya. Jadi ya biar menjadi konsumsi saya. Tapi buat saya pribadi subhanallah, walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah. Artinya bahwa Allah lagi-lagi menunjukkan kepada saya bahwa saya merasa bersyukurnya apa? Betapa saya benar-benar merasakan kasih sayang Allah yang diberikan kepada saya gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Pada halaman 462 ya, ini halaman Al-Quran, lagi-lagi saya tekankan bahwa halaman ini berdasarkan format Al-Quran yang 18 baris. Ini untuk kawan-kawanku, sedulurku, saudaraku yang baru tahu kajian ini ya. Nanti takutnya kok halamannya nggak sama ya. Sekali lagi, ini halaman yang menggunakan Al-Quran format 18 baris dalam satu halaman, baris ayat ya. Di mana surat Al-Insannya ya, surat Al-Insannya yaitu di ayatnya 13. Sementara di baris yang sama, pada baris yang sama, yaitu di sini tertulis ayat 1 sampai dengan 3, kita ambil ujungnya saja, seperti halnya ini kita ambil ujungnya, yaitu di ayat ketiga dari surat Al-Mursalat. Al-Mursalatnya artinya malaikat yang diutus ya. Nah, menarik untuk kita lihat di dalam Al-Quran ya, kita lihat terjemahan atau tafsir Al-Qurannya ya. Di sini berarti surat ketiga ayat 13 di sini. Ini maaf ya, karena tadi saya bilang bahwa saya baru menemukan ya, baru istilahnya itu baru mendapatkan informasi ini ya, yang dari hasil riset saya, dari hasil pendalaman saya tentang bahasan kita, tentang tema kita. Ya, kita lihat di sini surat Ali Imran surat ketiga ya 13. Di sini bunyinya adalah, langsung saya bacakan terjemahnya aja ya. Maaf. Sungguh telah ada tanda bukti bagimu pada dua golongan yang bertemu dalam pertempuran. Satu golongan berperang di jalan Allah dan golongan yang lain kafir, yang melihat dengan mata kepala bahwa mereka melihat orang muslim 2 kali lipat jumlahnya. Ini bercerita tentang perang Badar ya, kalau dari asbabun nuzulnya di surat ini ya. Allah menguatkan siapa yang Dia kehendaki dengan pertolongannya. Perlu kita garis bawahi di sini adalah Allah menguatkan siapa yang Dia kehendaki dengan pertolongannya. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan mata batin. Ya, berarti kalau kita garis bawahi di situ adalah yang pertama bahwa Allah menunjukkan kuasanya, ya, dengan istilahnya itu memanipulasi pandangan manusia yang seolah-olah menjadi banyak, ya. Yang kedua adalah Allah menguatkan siapa saja yang Dia kehendaki. Ya. Yang ketiga adalah Allah memberikan pelajaran kepada kita. Yang keempat adalah kita setidaknya tidak sekedar menggunakan mata yang ada di kepala kita ini atau mata dohir, tapi kita juga diminta oleh Allah untuk menggunakan mata hati kita. Kalau dari
ayat ini. Nanti kita akan bahas sebagaimana tema yang akan kita bahas ini ya. Bagaimana menjadi seorang yang insan kamil ya. Dari sudut pandang tafsir Luqman berdasarkan variabel yang ada. Kemudian sebaliknya 13 ayat 3 ya. Kita lihat 13 ayat 3. Sekali lagi maaf saya nggak sempat ya menghafalkan juga, maklum udah umur jadi ngapalnya tuh agak lama, agak lemot. 13 ayat 3. Nah, di sini Allah berfirman, dialah yang menghamparkan bumi. Nah, ini mungkin untuk kaum-kaum bumi datar ini dalilnya ini kali ya. Jadi karena di sini menghamparkan, jadi seolah-olah itu bumi datar gitu ya. Dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai padanya. Dia menjadikan padanya semua buah-buahan berpasang-pasangan. Nah, kita tadi kan berbicara tentang, sebelumnya kan tentang pasangan-pasangan ya, pasangan ayat, pasangan surat, pasangan juz, ya gitu ya. Dan menutup malam pada siang. Nah, kan juga pasangan juga, malam dan siang. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir, ya. Artinya kalau tadi penekanannya bahwa ada pelajaran, kita tidak hanya menggunakan mata dohir kita, tapi juga menggunakan mata hati kita. Di ayat ini menegaskan ya, Allah menyampaikan kepada kita bahwa pergunakanlah akal kita, gitu ya, dalam menerima atau dalam menjalani kehidupan ini. Ini tadi udah saya hapus ya, biar enak nanti untuk menjelaskan kelanjutannya. Kemarin juga sudah kita singgung ya, pada halaman 463 di situ. Ada hal menarik atau hal unik, kenapa pada surat Al-Mursalat di situ, ya, pada surat Al-Mursalat di situ, itu ditinggal gitu loh. Ditinggal dalam artian, nggak diletakkan pada baris yang sama dengan surat Al-Mursalat di ayat 4 dan seterusnya, tapi ditempatkan menjadi satu halaman dengan surat Al-Insan atau Adar. Artinya kan di sini Allah mencoba untuk menyampaikan sesuatu sebenarnya di situ. Tergantung dari kejelian kita sebenarnya. Allah hendak menyampaikan apa sih sebenarnya dari format tersebut ya. Nah, di sinilah kita akan mencoba, Allah berupaya untuk menyampaikan kita apa. Kalau dari formatnya ya, kalau kita lihat di sini surat 77 ya. Surat 77 Al-Mursalat. Di situ ayat 1 sampai ke 3. Yang dituliskan dalam satu baris ya. Jadi intinya adalah pada baris terakhir atau baris ke-18, karena format Al-Qur'an ada 18 baris, pada baris ke-18 di situ terdapat 3 ayat dalam satu baris tersebut. Melihat format tersebut, melihat format yang ada 2 surat lain, ada 2 surat dalam Al-Quran dari 114 surat, ya. Berarti ada 3 surat, yang memiliki format yang sama, yaitu 18 baris ke-18-nya adalah ayat 1 sampai 3 dari surat tersebut ya. Surat tersebut adalah surat ke-51. Ya, suratnya adalah Az-Zariyat. Ini ayatnya 1 sampai 3 juga. Ya, surat Az-Zariyat. Nanti saya nggak buka Qurannya, nanti biar teman-teman ya, saudara-saudaraku buka sendiri di Al-Qur'annya. Ya. Nah, dapat ganjaran lah mau buka Al-Qur'an ya. Kemudian yang ketiga adalah surat ke-43. Ya. Surat ke-43, yaitu suratnya adalah Az-Zukhruf. Surat Az-Zukhruf. Ini juga sama, 1 sampai 3. Hanya 3
hanya 3 surat yang memiliki format yang sama. Ya, memiliki format yang sama. Nah, selanjutnya 3 surat ini kita jumlahkan. Berapa hasilnya? 7 tambah 1, 8, tambah 3, 11, timbang 1, 8, 13, 17, 1, 7, 1. Nah, tentu kalau yang sudah sering mengikuti kajian kita, kajian tafsir Luqman, tentu hafal dengan angka ini ya, angka ini. Angka 171 ini merupakan hasil dari deret hitung ya, 1 tambah 2 tambah 3 terus ya. 1 deret hitung 1 sampai dengan 7, 18 ya. Huruf ke-18 kan hurufnya adalah ain. Nah, ain di sini kan juga memiliki arti mata. Betul ya? Makanya di ayat di surat Ali Imran di situ tadi ada kata apa namanya di dalam ayat tersebut dikatakan ro'yal aini, mata kepala, ya kan? Makanya di situ terjemah ayatnya Allah berfirman menggunakan kalimat ro'yal aini. Nah, menggunakan mata, ini kan berarti sama dengan mata. Ya. Ini mata dohir, ya, ain ini mata dohir. Tapi yang ditutup Allah apa? Mata batin kan, atau mata hati kan. Ini kan 3 ayat. Berarti totalnya adalah 9. Ya. Ain 9, kalau ini tadi adalah ain mata, ain 9, berdasarkan tafsir Luqman, ain 9 itu artinya adalah hati. Ya, ini kan sejalan dengan perintah Allah kan? Nah, artinya ini kan sebuah format nih. Format dalam format 18 baris. Ya. Hanya 3 surat ini yang memiliki format yang sama. Di mana pada baris terakhir atau baris ke-18, ya pada baris ke-18, di mana jumlah ayatnya terdapat 3 ayat dalam satu baris tersebut. Di baris ke-18, baris terakhir. Dari ketiga surat ini ya, kita akan masukkan ayat per ayat dari surat Al-Mursalatnya itu sendiri, ayat 1 sampai dengan 3 ya. Berarti kan ini Al-Mursalat ayat 1, di sini Al-Mursalat ayat 2, dan di sini Al-Mursalat ayat ketiga. Ya. Kalau kita lihat ayat 1 dari surat Al-Mursalat situ ya, kita lihat kalau kita lihat artinya di situ kan dikatakan demi malaikat yang membawa kebaikan. Ya. Maaf. Artinya ini kan berbicara tentang malaikat itu sendiri ya. Yang namanya malaikat ya dia menjalankan sesuai dengan perintah gitu. Kemudian yang kedua di situ dikatakan yang terbang dengan sangat kencang, ya, dengan sangat cepat, ya gitu kan. Nah, di surat ayat kedua suratnya adalah Az-Zariyat. Az-Zariyat di sini adalah angin yang menerbangkan. Ya, masih dalam satu konteks ya. Yang namanya terbang kencang kan efeknya adalah angin yang kencang kan. Nah, kemudian yang ketiga adalah demi malaikat yang menyebarkan rahmat ya, tentu saja rahmat dari Allah tadi membawa kebaikan yaitu berupa rahmat yang disebarkan seluas-luasnya, itu ayat ketiga. Di sini suratnya adalah Az-Zukhruf, yaitu perhiasan, sesuatu yang indah, sesuatu yang siapa sih orang yang nggak seneng perhiasan gitu loh, apalagi ibu-ibu PKK itu kan, waduh kalau lihat perhiasan tuh moto nih plera-plerok gitu kan, ya enggak. Kemudian ada hal yang menarik di sini kalau kita kembalikan kepada diri kita yang dalam taraf mencapai atau dalam upaya mencapai insan kamil. Yang pertama adalah ini, senantiasa untuk menyebarkan kebaikan. Yang kedua adalah yang terbang dengan sangat kencang. Ya,
Di sini adalah azariyat, angin yang menerbangkan. Kita nggak bisa ngelihat angin. Angin puyuh, puting beliung. Oh, tahu-tahu rumah orang amblas gitu aja kan, habis gitu kan. Nggak kelihatan tapi tahu-tahu menghancurkan. Ya, sebenarnya itulah seperti itu harusnya insan kamil itu. Nggak kelihatan, tapi memberikan dampak yang luar biasa. Artinya apa? Nggak show off, nggak pamer. Ya, nggak kelihatan, tapi bisa menghancurkan. Gitu. Tapi yang paling bahaya itu nggak kelihatan, tapi bikin orang pingsan. Angin itu ya. Entut maksudnya. Nah, ini guyon aja ya, guyon ya. Kemudian yang ketiga adalah azukruf, perhiasan. Ya, perhiasan. Perhiasan yang namanya perhiasan seperti batu mulia gitu kan. Kalau dulu zamannya ake kan wah dipoles, diasah dari yang sesuatu yang sepertinya nggak berharga, tapi setelah diasah, diolah menjadi sesuatu yang berharga dan mahal harganya. Ya seperti itu insan kamil. Seperti itu gambaran insan kamil. Dari sesuatu yang nggak dianggap siapa-siapa. Ya. Kemudian dia berproses ya, berproses, diasah, ditempa, dipukulin batu itu. Dia tetap tegar. Ya, melalui proses yang sangat luar biasa berat gitu. Akhirnya dia bisa menjadi seorang gambaran dari azukruf itu sendiri. Ya. Kemudian kalau kita lihat atau kita korelasikan menjadi variabel yang lain ya dalam Al-Qur'an, ada yang luar biasa di sini. Bagaimana luar biasanya? Kita lanjutkan ya. Saya tak minum dulu. Haus nih ngomongnya sampai serak ya. Saya minum dulu.